Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The 355. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Simon Kinberg, dibintangi oleh Jessica Chastain, Fan Bingbing, Penelope Cruz, Diane Kruger, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang usaha 5 agen rahasia wanita dalam menghentikan sebuah organisasi teroris yang ingin mendapatkan senjata mematikan. The 355 ini merupakan agen mata-mata internasional. Mereka berusaha menghentikan peristiwa yang berpotensi mengubah dunia. Dengan saling bantu sama lain, kelimanya memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang bernama 355, yang diambil dari mata-mata wanita pertama dalam revolusi Amerika. Bagaimana jadinya jika sekumpulan agen wanita dari berbagai penjuru negara bersatu untuk menyelamatkan dunia dari sebuah senjata berbentuk hard disk yang super canggih dan membahayakan? Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, di benua Amerika Latin tepatnya yaitu di Kolombia, Elijah mencoba ingin bertransaksi dan bernegosiasi dengan seorang bos besar sindikat jaringan hacker internasional. Di lain sisi, ternyata ada beberapa pasukan di luar yang sedang mengawasi pertemuan mereka. Dia memperlihatkan sebuah teknologi tercanggih yang pernah dibuat sebuah drive yang bisa merubah sistem jaringan komunikasi di dunia. Dengan drive tersebut, mereka dengan mudah bisa meretas dan mengendalikan teknologi apa saja yang ada di dunia ini. Mereka juga memperlihatkan kecanggihan teknologinya. Dengan pesawat yang melintas daerah tersebut bisa dengan mudah dijatuhkan dengan merusak sistem pesawatnya itu sendiri. Tak hanya itu saja, semua jaringan telekomunikasi bisa dikendalikan di tangan mereka. Drive itu cuma hanya ada satu-satunya di dunia, yang diciptakan oleh Jerry Mino dan tak bisa dikopi ataupun diperbanyak, namun dasar licik dan juga kejam alih-alih mereka akan mendapatkan keuntungan menjual drive tersebut. Namun Elijah mengambil paksa drive-nya dan membantai mereka semuanya guys. Baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Begitupun pasukan yang ada di luar mendengar suara tembakan langsung bergerak masuk. Ada 3 kubu di sana yang saling baku tembak. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, Elijah gagal mendapatkan drive-nya. Saat mereka yang memperebutkan drive-nya, malah teknologi itu jatuh ke tangannya Louis. Kemudian film berpindah ke gedung CIA di Virginia, Amerika Serikat. Dari insiden yang terjadi di Kolombia, pihak CIA pun mengetahui soal teknologi tersebut. Mereka mendapatkan informasi orang yang membawa drive-nya sedang berada di Paris, Perancis. Jika pihak CIA menginginkan teknologi tersebut, mereka harus menebusnya dengan harga $3 juta kepada Louis. Diketahui kalau Louis adalah salah satu anggota NSA. Larry Max menugaskan beberapa agennya yaitu Mace dan juga Nick Power yang akan dikirimkan ke Paris menemui Louis di sana. Rencana awalnya mereka akan datang dan hanya saling menukar tas saja, lalu pergi dengan titik pertemuan yang sudah mereka rencanakan. Mace dan Nick ternyata adalah pasangan kekasih mereka yang sama-sama seorang agen di CIA. Tak bisa dipungkiri, walaupun Mace wanita tangguh, tapi kalau sudah jatuh cinta, dia cukup bucin kepada pasangannya. Mereka berdua pun menyamar seakan-akan menjadi turis yang sedang honeymoon di sana. Mereka pun tiba sampai di tujuan. Nick yang seolah-olah tak mengenal Louis dengan meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Sementara Mace memesan minuman ke dalam kafe tersebut. Dia yang dilayani oleh seorang waiter di sana. Beberapa saat kemudian sambil menunggu minuman datang, mereka pun berbincang-bincang dengan penuh hati-hati. Namun saat waiter itu menyuguhkan minumannya, insiden terjadi dengan cangkirnya itu terjatuh. Dan ternyata dia adalah mata-mata yang mengincar drive tersebut. Mace mengejar si wanita yang membawa tasnya. Sementara Louis dengan insiden itu pun kabur dan dikejar oleh Nick. Nick pun kehilangan jejaknya Louis, namun ternyata di sana ia bertemu dengan Elijah yang sama-sama memburu drive-nya juga. Tapi anehnya, Nick seperti ada kedekatan dengan Elijah. Mace masih mengejarnya sampai ke stasiun di kereta bawah tanah. Perkelahian pun terjadi di sana. Namun sayangnya, Mace gagal dan wanita itu berhasil kabur dengan menaiki kereta yang melintas. Mary yang mendapatkan tasnya, ternyata di dalamnya hanya berisi uang saja dan drive-nya tak ada dalam tas tersebut. Louis sangat cerdik, tidak mudah begitu saja mereka mendapatkan drive-nya. Dia masih menyembunyikannya. Di hari itu datang seseorang menemuinya. Dia adalah Dr. Garcia, dokter psikiaternya Louis, yang sengaja dikirim agensi NSA untuk membantu psikologisnya Louis. Pihak NSA dan Garcia tidak tahu menahu soal drive itu ada pada Louis sekarang.
Lalu scene berpindah ke Berlin, Jerman. Ternyata Mary ini adalah salah satu agen di Berlin yang diperintahkan oleh Jones pimpinan agen tersebut, dan diketahui kalau Jones adalah ayahnya Mary sendiri. Sebagai orang yang profesional, Jones meminta untuk agen Mary untuk kembali ke Paris karena mereka mendapatkan info kalau drive-nya itu masih ada di sana. Di lain sisi, Max kembali menemui Max. Ternyata Max mendapatkan kabar kalau Nick dinyatakan tewas dalam pengejaran tersebut. Max sendiri sudah melihat dan memastikan kalau itu adalah mayatnya Nick. Tentu saja itu membuat Max kaget dan sekaligus tak percaya. Nick, orang yang dia cintai itu, kini sudah tiada. Tak diduga, ternyata Max malah menghentikan misinya itu dengan beralasan kalau Max gagal dalam mengambil drive-nya. Tentunya Max kecewa dengan keputusan itu. Singkat cerita, Max tidak ingin membuat kematian Nick sia-sia. Dia akan melanjutkan dan membunuh orang yang telah membunuh Nick dengan cara dia sendiri. Kemudian scene memperlihatkan seorang lagi presentasi. Ia adalah Khadijah, seorang ahli programmer atau bisa dikatakan seorang hacker yang tinggal di London. Kala itu dia sedang seminar membicarakan teknologi masa depan, yaitu Metaverse. Max datang ke London dan menemui sahabatnya itu. Dia meminta bantuan dan mengajak Khadijah untuk ikut dalam misi besarnya dalam memburu teknologi yang bisa membuat dunia menjadi kacau. Walaupun Khadijah berkulit hitam, tapi dia mempunyai kekasih orang kulit putih. Mereka yang saling mencintai. Max menceritakan semuanya kepada Khadijah soal teknologi tersebut dan betapa bahayanya jika teknologi itu jatuh ke tangan yang salah dan bisa memicu peperangan dunia ketiga. Mereka pun mulai melacak dari awal mula pertemuan dengan Louis dan Mary di Paris. Khadijah dengan intelijensinya mencari informasi mereka. Dari sini Max tahu kalau Mary sendiri adalah seorang agen BDN dari Berlin. Dari info yang Khadijah dapatkan, ternyata Louis masih berada di Paris. Tak membuang waktu, mereka pun lalu bergegas kembali ke Paris. Ternyata Louis akan menjual drive-nya ke seseorang di luar sana. Louis dan Garcia bersama para agen lainnya mengawal mereka keluar, sementara terlihat Mary juga sudah tahu keberadaan Louis di sana. Khadijah dan Max memantau pergerakan Louis dan dia juga tahu keberadaan Mary yang mengikuti Louis dari belakang. Namun Louis mengetahui kalau ada seseorang yang membutuhkannya. Sebelum mendapatkan Louis, Max harus melumpuhkan dulu Mary yang dia juga sama memburu drive itu. Sementara agen yang tadi mengawal Louis ternyata terkhianat dan malah menembak Louis dan merebut tas yang berisi drive-nya. Sebelum Louis tewas, dia sempat memberikan handphonenya kepada Garcia dengan berikan kode sidik jarinya itu. Mary lalu mau mengajar orang yang membawa drive-nya itu. Baku tembak pun sudah tak bisa dihindarkan lagi antara Mary dan Max saling berebut untuk mendapatkan drive tersebut. Namun lagi-lagi mereka kembali gagal untuk mendapatkan drive-nya. Mary tak habis ide, dia kembali menemui wanita yang tadi bersama Louis, namun terlihat kalau Garcia diamankan oleh pihak polisi. Cerdiknya Mary, dia berpura-pura menjadi warga sipil yang ketakutan dan mendekati seorang polisi dan mencuri rencananya, dan berhasil membawa Garcia bersamanya. Namun tak lama kemudian, Max tahu keberadaan mereka dan saling mengancam satu sama lain. Dan akhirnya di sini mereka tersadar kalau mereka melawan musuh yang sama dan tidak ada gunanya saling membunuh sesama agen. Mengapa mereka tidak saling bekerja sama saja? Di sana Khadijah menjadi penengah di antara Max dan Mary. Mereka pun akhirnya duduk bersama memikirkan cara mendapatkan drive-nya, guys. Satu-satunya di antara mereka berempat hanya Garcia saja yang sebagai orang sipil yang tidak tahu menahu soal drive-nya. Dia hanya sebagai dokter psikiaternya Louis saja dengan mempunyai keluarga di Kolombia. Tapi di sini Garcia memberitahukan kepada mereka kalau Louis memberikan handphonenya sebelum dia tewas. Dan setelah Khadijah memeriksanya, ternyata Louis menyimpan pelacak di drive-nya dan mereka bisa tahu kalau drive-nya itu dibawa ke Maroko. Tak membuang waktu lagi, mereka pun lalu bergegas pergi, namun Garcia sendiri tidak mau ikut karena itu bukan urusannya. Lagi pula dia ada keluarga yang menunggunya pulang tentunya. Tapi walau bagaimanapun, secara tidak langsung Garcia sudah terlibat dalam urusan tersebut, guys. Mereka pun melakukan beberapa rencana agar tidak menimbulkan keributan di sana. Mereka harus berbaur di tengah masyarakat Maroko yang mayoritas adalah warga Muslim di sana. Sementara Khadijah memantau dari jauh dan menjadi komando untuk mereka. Namun di tengah perjalanan, kurir yang membawa drive itu ditikam oleh beberapa orang dan mengambil drive-nya. Namun pria itu masuk ke dalam semacam spa yang dikhususkan untuk kaum pria saja. Tentunya mereka tidak masuk, namun di sini Khadijah mempunyai rencana lain. Dia berpura-pura menjadi pelayan pengantar makanan dan kebetulan dia adalah seorang Muslim dan bisa berbicara bahasa Maroko. Sempat hampir kehilangan jejak, namun Khadijah cerdik. Ia meretas semua handphone orang-orang yang ada di sana yang membuat Khadijah dengan mudah mengetahui keberadaan orang tersebut yang berada di tengah-tengah kerumunan satu persatu. Orang-orang itu mereka lumpuhkan tanpa adanya kegaduhan. Dan cara terakhir yaitu dengan cara alat copet. Membuat orang itu menjadi kebingungan, mereka berhasil mengambil drive itu darinya.
Dengan kesepakatan bersama, akhirnya Max memberikan drive itu kepada CIA. Tentunya di sini Mary Max juga akan melaporkan kepada agensinya Mary yang ada di Jerman dan berterima kasih atas kerjasamanya. Setidaknya mereka berempat berhasil menghentikan kekacauan yang akan terjadi jika drive itu jatuh ke tangan yang salah. Kini mereka sudah tenang, mereka pun merayakan keberhasilannya itu dengan minum-minum bersama. Namun beberapa saat kemudian, Mac yang akan pergi dari sana tiba-tiba saja ia diserang oleh seorang wanita. Wanita membunuh Mac dan mengambil drive-nya. Di lain sisi, Max yang kebetulan melihat berita TV terjadinya kekacauan di jaringan komunikasi di berbagai tempat. Max langsung tersadar kalau ada yang tidak beres. Khadijah langsung curiga melihat pelacaknya dan ternyata pelacaknya yang sudah tidak aktif lagi, tapi semuanya itu sudah terlambat. Mereka hanya menemukan mayatnya Mac. Di sana beberapa saat kemudian para pasukan datang dan langsung menyerang mereka. Mereka yang salah paham menangkap Max dan yang lainnya telah membunuh Mac. Lagi-lagi Khadijah bertindak dengan mematikan lampunya di sana. Kini mereka kesulitan mencari informasi keberadaan drive-nya. Info satu-satunya adalah kembali ke Maroko dan mencari orang yang pernah membawa drive-nya. Mereka menanyakan rencana. Dia akan membawa drive tersebut, tapi tak mudah bagi mereka mendapatkan info darinya. Tapi sepertinya mereka ada waktu untuk bernegosiasi dengannya. Mereka pun menembak kakinya itu, dan singkatnya, mereka pun mendapatkan info kalau drive itu akan dibawa ke Shanghai dan akan dilelang di sana. Di Shanghai tetap Khadijah sebagai otak di balik rencananya dan memantau yang mereka akan melakukan sementara yang lainnya menjadi eksekutor di lapangan. Mary, Max, dan Garcia berpura-pura menjadi pembeli di sana. Mereka harus memastikan barang lelangan itu berisi drive di dalamnya. Namun di tengah misi, Max melihat sepintas ada seseorang yang mirip dengan Nick di sana. Dan ternyata benar saja itu adalah Nick yang masih hidup, tapi sepertinya Nick bukan lagi berada di pihaknya Max sekarang. Max yang dibutakan dengan cinta dan sempat masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nick kepadanya. Sementara lelang sudah mulai dibuka, Nick tahu kalau Khadijah sedang mengawasinya. Dia menyuruh orangnya mengacaukan jaringan di sana agar Khadijah tak mendapatkan sinyal. Akhirnya Nick jadi pemenang dalam lelang tersebut dengan harga tertinggi yaitu 500 juta dolar. Tapi mereka juga sudah mendapatkan info kalau drive memang ada di dalam Gucci-nya. Saat mereka sedang bertransaksi, Mary dan yang lainnya mulai melakukan aksinya. Dia melemparkan botol berisi bahan peledak ke arah para penjaga. Dan Nick lalu bergegas pergi dan membawa drive-nya, sementara Mary dan Khadijah kini mereka malah terkepung oleh para pasukannya Lin Mei. Namun anehnya, Lin Mei malah melepaskan mereka dan membiarkan mereka pergi. Dan tiba-tiba saja Lin datang dan mengajak mereka pergi dari sana. Tentunya mereka berempat pun bertanya-tanya. Terungkap di balik rencana Lin Mei, dia sengaja membuat lelangan tersebut dan menjual Gucci yang di dalamnya berisi drive. Beberapa pembeli tahu kalau ada drive di dalam Gucci-nya dari pancingan itu. Lin Mei bisa tahu orang-orang korup yang ada di belahan dunia lainnya. Dan sebenarnya, Nick yang berhasil memenangkan lelangnya tidak benar-benar mendapatkan drive-nya. Karena drive yang asli masih ada di tangan Lin Mei bersama ayahnya itu. Dan di sini terungkap kalau Mac juga adalah pembelot yang menginginkan drive itu yang akan dia jual kepada Elijah, yaitu kelompok teroris internasional. Sesaat mereka beristirahat sejenak yang mereka kira misi sudah selesai. Namun tiba-tiba saja keberadaan mereka diketahui oleh para pasukannya Nick. Kini mereka terkepung di sana. Dan Nick minta balik drive yang aslinya itu dengan mengancam akan membunuh keluarga atau orang terdekat mereka. Ternyata ancaman ini tidak main-main. Dia juga memperlihatkan kepada mereka video live keluarganya mereka yang disandra dan diawali dengan membunuh ayahnya Lin Mei. Garcia yang tidak mau kehilangan keluarganya memohon kepada Max untuk melakukan sesuatu dan akhirnya Max memberikan drive asli kepadanya untuk memastikan drive itu asli Nick membawa Mei bersamanya. Tapi setelah mereka pergi, ternyata di dalam kacamatanya Lin Mei terhubung ke mereka dan mereka bisa memantau kondisi Lin Mei sekarang di sana. Dan di tempat tersebut ternyata mereka juga menemukan ada gudang senjata yang sangat lengkap. Mereka kembali menyusun rencana untuk memukul balik Nick dan menyelamatkan Lin Mei. Lin Mei dipaksa untuk mengaktifkan drive-nya. Max dan yang lainnya harus segera menghentikan sebelum semuanya terlambat. Saat Lin Mei akan dibawa keluar dan terjadilah pertarungan. Sementara Max perlahan mulai bergerak menyerang mereka, baku hantam dan tembak pun terjadi. Namun saat Mary mendapatkan drive-nya, tiba-tiba Nick datang dan langsung menembak Mary, tapi tak lama kemudian, Garcia yang ternyata tidak mau megang senjata, kini dia berani menembak Nick. Tak lama kemudian para polisi datang menyergap mereka.
Tak membuang kesempatan yang ada, Khadijah mengambil drive-nya dan langsung menghancurkannya karena barang itulah yang menjadi sumber kekacauan yang terjadi. 2 bulan kemudian, ternyata Nick masih selamat. Dia menemui Elijah karena dia sudah tak lagi bekerja dengannya tanpa ampun lalu membunuhnya. Dan saat dia kembali pulang, tak menyangka di sana sudah ada Max menunggunya. Menyangka kalau Max baik-baik saja dan melupakan apa yang sudah terjadi tanpa curiga, Nick pun memberikan minuman kepadanya sambil berbincang mesra. Beberapa saat kemudian, Nick mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya itu. Dan tak menyangka, kini mereka berempat pun keluar melihat Nick yang sebentar lagi akan mati. Karena es yang dicampur ke minumannya Nick terdapat racun yang sangat mematikan. Kini mereka kembali ke kehidupannya mereka masing-masing dan saling berucap salam perpisahan tanpa disengaja. Mereka sudah menjadi sebuah tim atau sebuah agensi yang disebut Agent 355. Dan film diakhiri dengan Max dan Mary berjalan bersama lalu mereka pun berpisah guys. Nah, itulah alur cerita film The 355 yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.